Secara hukum tidak boleh. Ya, bahkan secara fikih zakat, panitia itu tidak boleh berhak mendapatkan hak amil. Karena dia bukan amil, dia adalah panitia. Oke, itu secara fikih zakat. Monggo silakan ya, itu disampaikan. Ini terkait dengan fikih zakat. Terus bagaimana supaya menjadi ada hak amil? Berarti caranya adalah tadi mendapatkan SK dari Basnas sebagai UPZ. Ini ketua DMI-nya keren, ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kullan kafarin athim. Wa qala aizan wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru dia'a al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqur rasul. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad sore ini atas takdir Allah kita dikaruniai nikmat oleh Allah, wabil khusus nikmat bersilaturahim di antara kita. Sebagaimana janji Allah terkait dengan silaturahim, Allah akan panjangkan umur kita. Yang kedua, Allah akan berkahkan serta berlimpahkan rezeki kita. Dan yang ketiga, Allah akan masukkan kita ke dalam jannah melalui pintu silaturahim. Mudah-mudahan di bulan berkah ini, apalagi kita tengah saum di bulan Ramadan, ya, ditambah berkah silaturahim, mudah-mudahan kita berharap ya janji Allah akan bisa kita dapatkan sehingga kita selamat sekarang di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in sampai pada generasi yang sekarang. Harapan kita mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin ini para asatiz ya, para ulama, para kiai, ya, kira-kira percaya nggak dengan ayat Allah ini? Yakin nggak dengan ayat Allah ini? Baik, sejak tahun 1984 bank konvensional di Amerika itu sebanyak 23 bank kolaps. Bahkan kemarin ya sekitar 2 pekan, 2 minggu 3 bank hancur. Ya, ada yang tahu nama banknya? Yang satu, oke, Silicon Valley. Kemudian yang kedua, Signature. Yang ketiga, saya lupa yang ketiga ini. Oh itu ya, baik. Tahu nggak berapa total aset bank tersebut? Atau tahu tak Bank Syariah Indonesia berapa? Ini bank syariah terbesar di Indonesia segede gaban. Ada tahu nggak berapa total asetnya? 150 triliun. Salah satu bank di Amerika yang sekarang kolaps, yang hancur, itu sampai ada yang 7.000 triliun. Segede apa ya kira-kira? Segede gaban ya. Baik. Nah ini adalah janji Allah ya. Ya mahaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba. Wa yurbis shadaqah, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Ya. Nah, sedekah itu tadi sama Kiai Munjib ya sudah disampaikan. Ya. Sedekah itu ada 3 huruf di situ. Shod, dal dan qaf. Ya. Shod, dal dan qaf. Saya mungkin hanya menyimpulkan meskipun tadi tidak lihat. Mohon izin saya sambil jalan boleh ya? Ya. Kalau duduk harus ada air minum masalahnya. Ini sensitif. Tadi panitia katanya kalau diajak ke lantai 2 ada kopi, ternyata bohong. Ya.
Baik. Jadi sedekah itu bahasa kita, sodakoh ada 3 huruf, sod, dal, dan kof. Artinya adalah sesuatu yang benar atau jujur. Ya. Apa arti sodakoh? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Saya ulang ya. Sodakoh itu atau sedekah bahasa kita, mengeluarkan harta di jalan Allah sekaligus sebagai bukti keimanan. Ya, sekaligus bukti keimanan seseorang. Jadi kalau tidak bersodakoh, orang tersebut beriman atau tidak ya? Kalau tidak bersodakoh, orang tersebut beriman atau tidak? Tidak. Apa buktinya? Ya, buktinya dalam hadis ya, Sahih Bukhari Muslim. Ya, wassolatu nur. Salat itu adalah cahaya. Wasodaqatu burhan. Sodakoh itu adalah sebagai burhan. Apa burhan? Bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Ya. Ada lagi, ada Quran surat Al-Anfal. Ya, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna wassalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat khusus ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Jadi yang tidak bersedekah bukan orang yang beriman. Ya. Rukun Islam itu yang satu apa yang pertama? Syahadat. Kafir syahadat enggak? Tidak. Kita syahadat. Yang kedua, sholat. Kafir sholat enggak? Tidak. Kita sholat. Sudah jelas bedanya ya? Yang ketiga, zakat. Yang ketiga, zakat. Kafir zakat enggak? Kafir zakat enggak? Kita zakat enggak? Orang beriman zakat tidak? Orang tidak beriman zakat enggak? Tidak. Udah jelas tuh. Jadi sekarang ini tugas kita. Ya. Arkanul Islam, zakat itu tugas kita untuk mensosialisasikan. Jadi kalau ada orang yang tidak berzakat di sekitar kita, ya ini para ketua DKM ya? Bukan? Campur. Pokoknya utusan DKM atau ketua DKM, ya. Barang siapa ada warga sekitarnya tidak bayar zakat, yang paling berdosa itu adalah ketua DKM atau utusannya. Salah nggak? Salah nggak? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Setiap orang, setiap kita itu adalah pemimpin. Ya, punya jabatan kan? Punya jabatan nggak? Pemimpin, utusan DKM, tuh, pemimpin ketua DKM. Dan setiap kepemimpinannya akan dibintai pertanggungjawaban. Apalagi yang punya ilmu. Sekarang sudah tuh, tadi materi kayak munjib, ilmu. Sekarang ketua Basnas, ilmu lagi. Ya. Jadi tidak ada lagi di akhirat kelak Anda utusan DKM atau ketua DKM, ketua Basnas tidak menyampaikan. Enggak, sudah nih. Ya. Sedekah itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama, sedekah itu ada 2. Yang pertama, berbentuk materi. Yang kedua, berbentuk bukan materi. Ini hanya ngulang aja tadi kayak munjib tadi, ya. Saya ulang, sedekah itu ada 2, yang berbentuk materi dan yang kedua berbentuk bukan materi. Yang berbentuk bukan materi apa? Senyum. Senyum betul? Emang senyum sedekah? Apa buktinya kalau senyum sedekah? Emang ada dalilnya? Dalam hadis sahih, tabassumuka fi akhika laka sedekah. Tersenyum kepada saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Jadi kalau ketemu senyum. Awas kalau ada utusan DKM yang nggak bisa senyum, sudah nggak punya harta, sedekahnya nggak bisa tuh. Ya, saya ulang, asal ulang ya.
Saya ulang nih. Ini karena sore nih ya. Biasa kalau sore begini sudah siap-siap mikirnya, waduh kopi ini ya. Ya, nggak beda ya. Jadi yang berdiri sama yang duduk sama ya. Saya ulang ya. Ya. Jadi mulai sekarang kalau kita tidak bersedekah dengan materi, berarti kita bisa bersedekah dengan senyum ya. Tuh. Jadi awas kalau yang nggak bisa senyum udah fukoro wal masakin, belangsakan ya. Apalagi sedekahnya, senyumlah ya, senyum. Ketemu assalamualaikum, senyum ya. Pokoknya dilatih sekarang, senyum ya, full senyum. Yang tidak boleh nggak ada apa-apa senyum ya, nggak boleh. Ya sedekahnya kebablasan itu ya. Nanti diperiksa di rumah sakit. Yang kedua, sedekah berbentuk harta. Oke. Satu, zakat. Zakat ada berapa macam? Ada dua. Satu, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Orang Aceh, hasil penelitian saya 2016, kebanyakan mereka taunya zakat fitrah. Itu orang Aceh. Ya. Masjid di Aceh ini ya, bukan di Depok. Masjid di Aceh ngumpulin zakat itu zakat fitrah. Ya, nggak ada zakat mal. Aceh tuh, di kita mah zakat mal kumpulin ya. Bener nggak? Kok diem sih? Hah? Bener nggak? Nggak juga ya? Atau sama dengan di Aceh ya? Astagfirullahaladzim ya. Baik. Nah, jadi zakat fitrah, zakat mal. Nah, saya tidak bahas zakat fitrah lah ya, udah pada pinter zakat fitrah mah. Tiap tahun ya ngebagiin. Bener atau salah urusan ya, urusan panitia itu mah ya. Aduh. Ya. Nggak usah rebutan mau pakai zakat. Zakat fitrah pakai uang. Tidak sunnah gitu ya. Harus pakai beras. Gitu ya. Yang penting zakat fitrah. Yang pakai duit silahkan ya. Yang pakai beras juga silahkan ya. Yang penting bayar. Yang nggak bener nggak bayar ya. Sholat subuh mau pakai kunut boleh ya. Enggak juga boleh. Yang nggak boleh mah yang nggak sholat gitu ya. Sudahlah ya. Saya punya teman namanya Profesor Yasushi Suzuki. Tidak punya agama. Profesor Jepang, ahli ekonomi syariah di dunia. Kalau ngomong zakat, mantap. Apalagi ngomong tentang bank syariah. Dia bilang ke saya, Ahmad Yani, ini cucunya Jenderal Ahmad Yani ini, ya. Cuma saya ada endangnya. Saya orang Tasik, ya. Almarhumah ibu orang Tasik, bapak almarhum orang Bandung. Tapi saya lahir besar di Tasik. Boleh kalau orang Tasik nanti ya, tukaran handphone, ya. Kalau bukan nggak boleh, ya. Tak boleh, ya, tak boleh. Baik. Yasushi Suzuki, dia bilang sama saya, Ahmad Yani, can you explain about zakat? Ya, tolong jelaskan tentang zakat. Saya jelaskan zakat. Ya, kaget ya. Ternyata luar biasa. Dalam sejarah Islam, ketika Umar bin Abdul Aziz dibilang khalifah yang kelima, ya, kalau dibilang itu ada khalifah yang kelima, hanya 2 tahun setengah, negara itu yang tadinya banyak mustahik menjadi bingung zakat itu mau dikemanakan. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, zaman Soekarno bisa nggak? Belum, nggak bisa. Ya, habis Soekarno siapa presidennya? Soeharto, bisa nggak? Belum. Terus yang ketiga? Belum. Keempat belum. Yang sekarang keberapa? Ketujuh ya? Belum. Mudah-mudahan besok Ahmad Yani bisa, ya. Ini ngetawanya ngetawa sinis. Kayaknya nggak percaya banget kalau saya jadi presiden. Astagfirullahaladzim. Istighfar nih, saum, ya. Seharusnya amin gitu, bukan senyum. Ya, kalau Allah menghendaki saya jadi presiden, jadi. Itu, baru senang saya, ya. Itu, begitu dong. Sesama Muslim tuh begitu, husnuzon, gitu ya. Udah, balik lagi ya. Lagian juga saya nggak mau jadi presiden, ya. Gak ada yang milih masalahnya, ya. Gitu. Baik, balik lagi, ya. Jadi zakat itu tadi
ada zakat mal. Tadi Suzuki sampai cerita, akhirnya pandai sekali, hebat. Dia ngisi-ngisi paper, ngisi-ngisi seminar internasional itu tentang ekonomi Islam. Padahal dia tidak punya agama. Ya, hebat sekali. Jadi zaman Umar bin Abdul Aziz 2 tahun setengah. Ya, bingung mau dikemanain tuh. Nah, sekarang saya jadi ketua Basnas pingin. Tadi sama ketua DMI ngomong di atas tadi. Ya, saya bilang bisa nggak Depok ini dijadikan kota zakat pertama di Indonesia? Saya ulang. Ya, tadi dengan ketua DMI. Bisa nggak Depok ini dijadikan kota zakat pertama di Indonesia? Bisa nggak? Bisa nggak? Amin ya rabbal alamin. Ya, saya 2022, saya baru dilantik 6 bulan yang lalu sampai 2027 ya, itu. Ya, saya bernazarkan diri ya, berazam sama Allah harus Depok menjadi kota zakat pertama di Indonesia. Ya. Apa itu kota zakat? Kota zakat itu seluruh masyarakat tahu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang kedua, bukannya tahu, mau membayar zakat fitrah dan zakat mal. Berapa potensinya? Kata Basnas Pusat, potensi zakat di Depok itu 1,2 triliun. Ketua Basnas kaya tuh. Kalau semua zakat ke Basnas, 1,2 triliun dikali 12,5% sebagai amil ya. Nggak usah jadi wali kota ya, jadi ketua Basnas aja. Kira-kira berapa? 1,2 triliun dikali 12,5%-nya berapa coba? Ya? Nggak kehitung ya. Iya. Kantor pindah di Margonda 3 lantai ya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, yang nggak boleh yang syirik gitu mah ya. Kita ulang. Jadi ada zakat mal ya. Dan zakat itu hukumnya wajib. Kita pingin tadi jadi kota zakat itu, masjid inilah nanti menjadi ya kepanjang tanganan Basnas, menjadi UPZ. Apa UPZ? Unit pengumpul zakat. Kira-kira siap nggak kira-kira? Kira-kira siap nggak? Siapnya kok sedikit-sedikit. Siap. Nggak jelas siapnya. Allah kayak bener aja puasa ya. Ingat, ana inna zona abdi. Zon kita, prasangka kita akan sama dengan prasangkanya Allah. Kalau kita jadi kota zakat, jadi itu. Ya, kakak saya dulu almarhum, ya, kata tetangga saya namanya Didi. Di, kenapa nggak beli mobil? Enggak lah, saya nggak akan beli mobil. Padahal kekayaannya banyak. Sampai meninggal, bener nggak punya mobil. Itu tadi anak inazona abdi. Ya, saya 2014 ya sama mertua, Mas, kapan pulang bawa mobilnya sendiri? Tahun besok, Bu. Bilang tahun besok. Padahal nggak jelas dari mana duitnya, bilang tahun besok. Ya, kenapa? Saya yakin ya rezuku min haitsu la yahtasib. Rizki itu datang ujung-ujung. Semonyong-monyong, sekonyong-konyong. Datang dari arah yang tidak duga. Ternyata betul tuh. Betul datang. Jadi ayo kita bangun ini ya, gitu. Jadi bareng-bareng dengan kita berdayakan ekonomi masyarakat. Awas nih, udah janji ya, udah siap. Kalau enggak awas nih. Fungsi zakat, ada dimensi keimanan, dimensi harta dan hati, ada dimensi sosial ekonomi. Saya ingin nyoroti yang dimensi sosial ekonomi ya. Tadi dimensi keimanan sudah dibahas lah ya, gitu. Sama Kiai ya, Kiai Mujib tadi. Dimensi harta dan hati saya yakin sudah dibahas tadi ya. Tapi ada dimensi sosial ekonomi. Jadi zakat itu sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
Saya ulang. Zakat itu, dimensi ekonomi itu adalah instrumen pengentasan kemiskinan. Ada pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan distribusi kekayaan. Ada dalilnya nggak ini semuanya? Ada. Kata Allah, la yakuna dulatan bainal agniya minkum. Tidak boleh harta itu dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Itu ribuan tahun yang lalu. Makanya di sini katakan distribusi kekayaan. Zakat diambil di DKM-nya, disalurkan juga di DKM-nya. Setelah ada SK menjadi UPZ. Oke. Nah, jadi ini dimensi sosial ekonomi. Bahkan zakat itu merupakan instrumen utama di dalam anggaran pendapatan belanja negara ketika zaman Rasulullah dan para sahabat. Ya, di kitab pajak. Instrumen utamanya. Ya. Ada nggak negara yang semakin mahal pajaknya, semakin sejahtera rakyatnya? Ada nggak? Kalau makmur iya. Ya, makmur iya. Biasanya negara makmur itu semakin tinggi pajaknya semakin makmur. Ya, di Jepang lahir anak satu dikasih tuh sekian puluh juta. Ya. Di Indonesia nggak tahu dong Indonesia ya. Saya udah lama meninggalkan Indonesia. Tuh. Ya. Hebat. Tapi meskipun mereka negaranya makmur, tapi mereka tidak sejahtera. Buktinya apa? Kalau mau tidur mereka mengkonsumsi obat tidur. Pusing, stres mereka. Ya, baik. Insyaallah kita akan lain ya dengan negara yang demikian tadi. Oke, ini multiplier efek zakat ya. Jadi zakat itu luar biasa. Zakatnya semakin tinggi, maka ya kita lihat ini ada hubungannya dengan pendapatan masyarakat. Tadi sudah disampaikan ya, az-zakah ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Jadi toharoh ya dan tazkiyah. Jadi dengan zakat itu berkembang harta kita, bersih harta kita, suci harta kita. Jangan harap Bapak punya istri menjadi istri yang solehah kalau Bapak tidak bayar zakat. Jangan harap punya anak yang soleh dan solehah kalau Bapak tidak bayar zakat. Ya. Tuh. Itulah hebatnya zakat. Jadi zakat konsumsi tinggi, pendapatan masyarakat tinggi, sehingga daya beli masyarakat pun akan naik dengan zakat ini. Apa daya beli? Daya beli itu saya awalnya tidak bisa kebeli motor menjadi kebeli. Nah, itu daya beli. Ya, tidak punya handphone jadi kebeli, ya. Semakin tinggi daya beli masyarakatnya, maka perusahaan pun produksinya akan semakin banyak. Timun suri sekarang banyak nggak? Banyak timun suri. Ya. Tuh, khusus kasihan itu, khusus bulan Ramadan saja. Di bulan selain Ramadan nggak ada. Oke. Nah, jadi produksi perusahaan akan tinggi, maka tenaga kerja pun akan semakin banyak, resapannya banyak tuh. Sehingga apa? Pengangguran pun akan turun. Makanya salah satu indikator presiden, gubernur, wali kota, bupati sukses itu salah satunya bisa menekan pengangguran. Kalau pengangguran tinggi bahaya, ya terjadi kerawanan sosial. Kalau urusan perut bisa rampok, bisa segala macam. Akhirnya terjadilah capital outflight. Ya, orang yang tidak mau lagi investasi di Indonesia. Baik, ini sebagai pengantar-pengantar nih, biar di apa namanya? Oh, ternyata zakat itu luar biasa, ya. Tuh. Ada ayat yang menarik, ini Quran surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ini ayat ini menarik. Saya riset tahun 2003. Riset evaluasi program jaring pengaman sosial. Gara-gara dulu Krismon. Ya, krisis moneter. Apa sih krisis moneter itu? Ada yang tahu nggak krisis moneter? Moneter, ada fiskal. Moneter itu berkaitan dengan keuangan. Jadi tingkat suku bunga bank naik. Ketika tingkat suku bunga bank naik,
jumlah uang yang beredar antara dolar dengan rupiah itu tidak seimbang. Jadi rupiah banyak sekali sehingga nilai rupiah menjadi anjlok, hancur. Duren kalau lagi musim dengan duren tidak musim mahal mana? Duren lagi musim dengan tidak musim mahal mana? Kenapa mahal tidak musim? Karena jarang, langka. Ketika banyak maka harga duren murah. Sama uang juga begitu. Uang rupiah ketika di masyarakat banyak dibandingkan dengan dolar, maka nilai rupiah menjadi turun. Nah inilah kelemahan dunia. Jadi segalanya diatur dengan kurs nilai mata uangnya diatur dengan dolar, bukan dengan emas. Ya. Jadi kita harus kembali kepada standarnya adalah standar emas, bukan dolar. Pernah waktu zaman Umar bin Khattab, ya tadinya uangnya itu mau diganti pakai kulit unta ya waktu itu, kulit kambing, ya. Tapi dicegah, rupanya memang Allah mentakdirkan kita pakai standarnya emas. Dari hasil riset tadi, riset evaluasi ada program PNPM, PDMDKE, kemudian P2KP dan berikutnya. Program itu gagal karena berbasis kelurahan. Waktu itu rekomendasi saya harus berbasis masjid. Jadi tahun 2003 orang belum berpikir masjid bisa dijadikan tempat pemberdayaan. Ya, itu 2003. Dilanjutkan riset 2004, dilanjutkan riset sampai dengan sekarang. Saya sudah 7 kali riset tentang konsep ekonomi masjid. Ya, nanti kita sampaikan. Nah, maka masjid ini cocok tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Cocok sekali. Kenapa? Karena tidak akan bisa yang memakmurkan masjid itu kecuali orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, insya Allah aman. Ya, nggak seperti petugas itu tuh, Kementerian Keuangan. Ya, nggak aman ya. Ya. Oh, saya nggak bilang pajak tuh ya, Kementerian Keuangan aja. Oke. Nah, ini inspirasi program. Dari mana konsep pemberdayaan masyarakat masjid? Ini tadi 2003 riset, 2009 riset, ya, 2011 riset, 2013 ini rupa 2014 ya, 2009 riset dengan Abu Dhabi, ya, research and survey on the market potential of Islamic finance funding product. Jadi Abu Dhabi ini dia mau investasi sukuk. Ada yang tahu sukuk nggak? Sukuk, obligasi. Kalau obligasi itu konvensional, ya. Kalau kita sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN). Bedanya kalau sukuk ada underlying asetnya. Underlying aset itu ini ada jaminan. Pemerintah bikin jalan tol, ya, jalan tol misalkan sepanjang 50 km. Duitnya pemerintah nerbitin sukuk. Ya, obligasi, surat utang. Bahasanya surat utang konvensional. Akhirnya pada beli itu. Ya. Nah, tapi kalau sukuk, ini adalah instrumen syariah, pemerintah sudah siap dengan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya misalkan Monas. Ya, boleh dijaminkan. Ya, sesuai dengan nilai project. Ya, kemudian Anda yang beli sukuk, ya, pakai akad syariah. Bisa pakai mudharabah, ya, bisa pakai apa lagi? Murabahah, bisa pakai musyarakah, bisa pakai mughaladah, bisa pakai mukhafafah. Salah ya? Oh, alhamdulillah. Ternyata masih fokus ya. Alhamdulillah, senang saya. Pokoknya yang fokus saya doakan segera umroh tahun ini ya. Itu. Saya doakan segera naik hajinya. Ya, saya doakan rezekinya berkah dan berlimpah. Yang nggak fokus saya doakan miskin pokoknya ya. Mau miskin nggak? Makanya fokus ya. Tapi alhamdulillah saya ketika ngisi begini ya. Ngisi begini kemudian saya bilang, saya doain bener. Ya, 3 bulan setelah ngisi begini, 3 bulan berikutnya saya ngisi lagi di forum emak-emak, ibu-ibu. Setelah beres dia, Ustaz saya pengen ketemu, pengen ngobrol katanya. Ada apa ibu? Saya kaget ya. Ada apa ibu? Saya pengen ngobrol katanya. Begitu duduk, ya, dia nangis. Aduh,
Kaget saya pikir saya punya salah. Ibu kenapa? Ustadz masih ingat nggak waktu Ustadz 3 bulan yang lalu ngisi katanya. Oh iya ya, terus gimana? Waktu itu Ustadz kan mendoakan mau umroh. Terus 2 hari setelah Ustadz ngomong begitu, saya ditawarkan umroh. Padahal saya nggak punya duit. Ya, makanya harus serius sekarang. Ya, apalagi ini di bulan. Kalau miskin lain lagi ceritanya. Ya, gitu. Enggak lah ya, itu enggak. Pokoknya semua jadi kaya, yang penting fokus. Nah, ini sukuk ya. Nah, penelitiannya ini salah satunya adalah saya meneliti masjid. Jadi ternyata masjid itu banyak uangnya yang idle. Tahu idle nggak? Nganggur. Saya nggak tahu nih masjid ini berapa ya uangnya ya. Di kasnya berapa sekarang? 100. Waduh, sayang banget ya. Itu duit 100 diantepin baik ya. Saya tinggal di Sawangan. Ada orang Sawangan nggak sini? Sawangan mana? Bohong tuh. Saya di Pengasinan. Hah? Jalan Sawangan. Gitu. Kalau orang Sawangan kelihatan kayak saya ganteng begini nih. Ya. Nah, di Pengasinan, muazin rumahnya dibakar sama anaknya. Anaknya, mohon maaf ya, inilah nggak normal. Dan itu sudah beberapa kali anaknya mau membakar rumahnya. Ya, setelah sekian kali kebakar. Datanglah ke rumah. Saya bilang, dia mau azin Ustaz katanya. Bisa nggak dari masjid keluarin? Saya bilang, dana buat dia. Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya bilang, ini dana umat. Dana umat ya? Saya tanya lagi, sumbernya apa ini? Sumbernya apa ya? Saya pengen ngobrol deh sama kiainya, sama ketua DKM-nya. Saya bilang, ya ini harus dicuci nih ketua DKM-nya ya. Itu. Saya bilang, Ustadz, ini sumbernya infak kan? Iya. Kalau sumbernya infak boleh nggak ke situ? Dia bingung dia. Ustadz tahu nggak bedanya zakat dengan infak? Saya bilang. Saya marah tuh, ya. Tapi nggak kelihatan marah, ya. Tahu nggak bedanya zakat dengan infak? Kalau zakat itu spesifik, ada 8 asnaf. Kalau infak bebas, saya bilang. Bahkan orang ini mustahik. Boleh pakai dana zakat, saya bilang. Dana masjid boleh, apalagi muazin. Waduh, saya bilang, Ustadz kedua DKM kalau rumahnya kebakar, saya bilang boleh nggak pakai dana itu? Senyum dia, ya. Jadi boleh ya. Tolong duit jangan diempat terus, jangan disimpan terus, pakai, ya. Apalagi itu dana infak, ya. Udah, ya. Kita lanjutin, ya. 2011, Til marah lagi masalahnya saya, ya. 2011, nah, riset dengan Amerika. Saya dapat email dari Amerika. Mr. Ahmad Yani, can you help me? Ya, itu dia ngajak kerja sama riset. Salah satunya potensi zakat di Indonesia. Saya kaget, Amerika pakai anggaran pendapatan belanja negaranya. 2011, saya bilang siap. Saya bilang, ya ini riset bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, ini miliaran men. Ya, 15 provinsi ini. Ya, duit ini penuh tuh, ya. 2011. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya inilah juga dituangkan ke dalam konsep aplikasi yang sekarang. 2013, riset potensi ekonomi masyarakat berbasis masjid. Depok misalkan kira-kira kalau masjid dijadikan pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada nggak potensinya? Ya. Kemudian 2014, riset model aplikatif, kira-kira di masjid modelnya seperti apa? Contoh aja nih, saya kasih bocoran. Ini tanahnya kan gede nih, ya. Tapi kan di komplek ini bagus. Kalau ada masjid kampung, tanahnya lega, ya, banyak warganya, bikin poliklinik. Dari mana polikliniknya? Bangun dari dana wakaf atau dana infak. Terus pembiayaannya dari mana? Dari dana zakat untuk fuqara wal masakin. Ini 2014 sampai terakhir. Nah itu 2016 tuh di Aceh. Ya, riset strategi optimalisasi manajemen zakat oleh negara. Jadi di Aceh, zakat itu sudah masuk anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi sudah masuk APBD di provinsi maupun di kota kabupaten. Ya, ada konunnya khusus di Aceh. Ya, keren. Nah, salah satu chapter, salah satu bab di sini adalah saya ada bab model pengelolaan zakat di 6 negara. Salah satunya Singapura. Ada yang pernah ke Singapura? Ada yang pernah ke Singapura? Pernah?
Gimana Singapura? Singapura mah cuma diubak-ubak sehari aja udah beres. Tapi kenapa makmur? Terus ada waris lembaga pengelola wakaf termasuk zakat. Wah, keren. Di bawah MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, Ugama. Keren. Salah satunya ada 25 masjid tempat penyaluran saluran distribusi zakat. Jadi masih dipakai. Ya. Oke. Nah, yang terakhir kemarin Desember 2001 saya dikontrak oleh Kenex ya. Dan hasilnya mau katanya dipakai model oleh Pak Wapres. Ya. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat basis masjid. Karena saya jadi ketua Basnas, ya sudah. Sekarang konsep ini saya tidak jual, konsep ini diaplikasikan di kota Depok. Oke. Nah, risetnya ada di 5. Masjid Kapal Munjalan Pontianak. Ada yang pernah ke Pontianak? Masjid Kapal Munjalan sebulan 10 miliar ini. Sebulan, saya ulang, sebulan 10 miliar. Ini mah gede, segede mah masjidnya. Ya. Lingkungannya itu banyak non-muslim. Muslimnya minoritas. Punya pabrik roti. Ya. Saya ulang, masjid punya pabrik roti. Keren nggak? Keren nggak tuh? Keren. Wow, cakep. Masjid Jogokarian. Ya, wah Jogokarian. Ada yang pernah ke Jogokarian? Nah, jadi dari hasil 5 riset ini Al-Falah Sragen. Wah, Al-Falah Sragen tiap hari Jumat habis sholat subuh baca surat Al-Kahfi, kemudian makan bareng-bareng, makannya kambing guling. Saya ulang, tiap Jumat subuh ya makannya kambing guling. Ada yang siap nggak di sini tiap Jumat makan kambing guling nih? Tolong japri ketua Basnas ya. Saya mau Jumatan terus di situ. Ya. Oke. Masjid Pondok Indah dengan plus minusnya ya. Jadi kalau Al-Falah ini punya ormas. Jadi Masjid Kapal Munjalan yang muslimnya minoritas, kalau mau ada masjid pemberdayaan, ini contohnya. Jogokarian, masjid kampung, kalau ingin pemberdayaan, ini contohnya. Sragen, Al-Falah, ormas, ini contohnya. Pondok Indah perumahan. Kemudian Masjid Salman ITB, masjid kampus. Dari sini saya punya ilmu ya. Kesimpulannya seperti apa? Oke. Ini resumasi risetnya, nggak usah lah ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini kondisi existing masjid sekarang nih ya. Saya nggak tahu bapak-bapak yang mana nih. Kelompok yang pertama, masjid itu hanya sebagai fungsi sosial ibadah saja. Sholat, habis sholat dikunci tuh. Ada nggak yang di situ kayak gitu? Aduh, runtuhin aja tuh masjidnya. Bener, yang pelecehan tuh yang pengurus DKM-nya. Ya, sajadah yasjudu masjid. Masa dikunci? Orang mau sholat, ya nggak boleh. Ya, buka pakai AC. Nanti bayarnya mahal. Sholat harus khusyuk nggak kira-kira? Harus. Ya, imamnya enakan. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Khusyuk banget. Orang-orang sujud masih gini dia ya. Gitu. Saking khusyuknya, bayangkan. Ya. Ini sholat an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Imam begitu. Itu di mertua saya tuh di Sragen begitu ya. Waladdallin. Bukan amin, ngamin ya. An'amta 'alaihim gitu kan? Ya. Mau begitu kira-kira imamnya? Ya. Aduh ya Allah ya, bukan nyindir bukan ya. Yang kedua, kelompok kedua adalah dipakai ibadah tapi ada fungsi ekonomi yang menunjang fungsi sosial peribadatan. Ada kenceleng, ada donatur untuk membiayai bayar AC. Enak nggak kira-kira kalau sholat ada AC? Masya Allah, jidatnya hitam. Kenapa? Karpetnya udah lepet. Kalau karpetnya empuk mah nggak akan hitam, ya? Itu karpetnya begitu sujud empuk. Orang lain udah pada bangun dia
gitu ya. Gitu. Karpetnya enak, disedot gitu kan. Kira-kira bener nggak masjid yang kayak begitu? Bener nggak? Ya, kalau salah perbaiki berarti ya. Nah, yang bener lagi, pakai ibadah, ada fungsi ekonomi, ada pemberdayaan di sini. Seperti Jogo Karyan, seperti Al-Falah Seragen, seperti Kapal Munzalan, seperti Masjid Salman ITB. Ini hasil kita, output kita tuh di sini ya. Gitu. Nih kondisi masjid saat ini, masjid megah, jamaahnya lemah. Ya. WC tempat wudhu masjid yang kumuh, ya. Saya kelihatan yang senyum tuh kumuh tuh, ya. Bukan sedekah itu, ya. Manajemen alas kaki yang semrawut. Ya. Tuh, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, ya. Tuh. Sering hilang sendal. Ya. Oke. Bener gak kira-kira begini masjid kan sekarang? Iya. Administrasi laporan keuangan catat. Ya. Pengeras suara tidak standar. Bukan tidak boleh keras-keras, tapi yang enak gitu loh. Ya, kedengarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Langsung. Ya. Jadi kalau muazzinnya enak, ya. Kira-kira jamaahnya mau nggak datang? Mau. Ini muazzinnya udah gak enak, apalagi imamnya. Alhamdulillah, waduh, udah sepuh gitu kan? Ya, kapan bilang bo, kapan bilang po, ya, kho, nggak jelas gitu ya. Duh, gimana ya? Nah, terus lagi lemahnya SDM, 4 tersangka dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ditahan. Aduh, ya Allah. Rob, ya udah sedih saya misalnya, ya. Nah, ini tujuannya apa? Pertama, optimalisasi peran pemerintah dalam pengatasan kemiskinan. Sampai pemberdayaan, mengajak masyarakat kembali ke masjid. Ayo, ya, ajak tuh, ya, menjadikan masjid sebagai saluran distribusi ZIS, ya. Nah, ini baru ngetop nih, baru masjid nih, ya, itu. Baik, apa pemberdayaan masyarakat masjid? Masjid yang mengembangkan fungsi utamanya sebagai sarana ritual keagamaan, sarana edukasi, konseling, sosial, bahkan menjalankan fungsi finansial. Ya, jadi masyarakatnya itu ada program pemberdayaan ekonomi. Wah, cakep. Ada ATM beras, kayak Jogo Karyan, sehari berasnya itu 200 kilogram. Untuk masyarakat 4 RW. Kasih. Cukup Karyan tuh. Masa kita kalah sama orang Jogja, ya. Tuh. Oke. Dia lantai 2-nya ada hotelnya. Itu Jogo Karyan. Ya. Tuh. Mantap, ya. Kita nggak boleh kalah. Apa visinya? Menjadi pusat dakwah. Jadi masjid kita harus menjadi pusat dakwah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di kota Depok. Makanya saya ingin seluruh masjid itu jadi UPZ. Ya, wah keren nanti. Apa misinya? Menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas sosial dan peribadatan. Menjadikan masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi. Mewujudkan Pemkot Depok dan Basnas sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Ditambah DMI nanti. Ya, bareng-bareng. Jadi ini tugasnya Basnas dengan DMI. Ayo bareng-bareng. Nah, ini strategi maulid. Oke, saya lihat ini. Nah, ini tagline-nya. Ramai jamaahnya. Sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Makmur masjidnya. Malam Senin ada kajian fikih, malam Selasa ada kajian tauhid, malam Rabu ada kajian ekonomi Islam, malam Kamis ada, waduh, makmur masjidnya, kajian. Ya. Keren tuh, kajian 3 bulan sekali. Ya Allah. Ya. Dan berdaya ekonomi masyarakat sekitarnya. Kira-kira kita mau nggak masjidnya jadi begini nih? RW-nya, undang RT-nya. Sekarang mohon maaf misalkan, masjidnya masjid mana? Masjidnya? Azikro di daerah? Mampang. Oh, Azikro Mampang ya.
Oh, Sentul juga. Nah, kalau Azikro kan punya nama. Ya. Azikro undang ketua RW-nya. Ya. Undang ketua RT-nya. Terus kita sampaikan terkait dengan fikih zakat. Undang muzakinya berapa orang. Ya. Terus mereka suruh bayar zakatnya ke UPZ masjid. Jadi nanti store-nya bukan ke RW, bukan ke RT. Store-nya ke UPZ masjid, ke Azikro. Ya, saya waktu itu hampir mau beli rumah di situ, di perumahan Mampang. Takdir Allah nggak jadi. Paling pojok, gitu. Ya, bukan takdir. Ya. Kalau jadi mungkin saya aktif di Masjid Azikro kayaknya. Ya. Nah, jadi itu namanya RW. Sehingga apa? Sehingga ya ini punya database, RT-nya punya database. Jadi dikumpulin tuh uangnya, uangnya dikumpulin di UPZ masjid. Programnya yang tadi Depok Cerdas. Jadi nanti RT memberikan rekomendasi, siapa aja yang berhak menerima ATM beras. Oh, saya catat. Tapi saya bisa ngasih kalau dia berjamaah sholat subuh di masjid. Kira-kira bagus nggak tuh? Kira-kira bagus nggak? Jangan sampai yang nyuruhnya juga ya sholat subuhnya susah, cilaka. Ya, hati-hati. Ada dalil yang keren, ya, yang sahih. Salah satu ciri orang munafik itu adalah tidak bisa sholat berjamaah subuh di masjid. Hati-hati, itu harus istighfar tuh. Ya, mumpung Ramadan mah bisa ya. Gitu. Setelah Ramadan, waduh tidur lagi ya. Tuh. Oke, nah bikin apa tugas RW dan RT bersama UPZ masjid untuk mengajak, menghimbau dan mengarahkan masyarakat agar membayar ZIS ke Bajnas Depok melalui UPZ masjid. Memberikan database muzaki dan mustahik kepada UPZ masjid. Memberikan rekomendasi mustahik kepada UPZ masjid. Ya, siapa aja nih yang berhak menerima? Siapa yang nunggak SPP? Siapa yang harus kasih BPJS? Ada yang mau dioperasi, BPJS-nya macet. Segera tuh. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan RW ramah zakat. Jadi sekarang bapak-bapak pengurus DKM tidak sendiri, ada RW. Monggo diundang. Lurahnya juga boleh. Kalau mau ke camatnya boleh panggil saya. Saya nanti akan telepon camatnya. Pak Camat, ini ada follow up ya. Kita ngobrol di kecamatan. Undang lurahnya, itu undang RW-nya. Boleh ya. Nah, mudah-mudahan dengan begini insya Allah kalau semua masjid sudah seperti ini ya, insya Allah akan ya Depok itu akan menjadi kota zakat. Dan ini ya, ini baru pertama diciptakan di kota Depok oleh Bajnas Kota Depok. Yang lain belum ya. Nah, ini tugas UPZ Masjid apa nih? Bersama Bajnas Kota Depok dan UPZ Masjid melakukan sosialisasi tentang ZIS kepada muzaki atau calon donatur. Mengajak, menghimbau, mengarahkan masyarakat membayar ZIS ya, zakat infak sedekah ke Bajnas Depok melalui UPZ Masjid. Bersama UPZ Masjid membuat database muzaki dan mustahik. Memberikan rekomendasi mustahik kepada UPZ Masjid. Oke. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi. Nah, ininya nih. Ya, modelnya seperti ini nanti ya. Tadi yang sudah saya sampaikan ini modelnya. Ya, ada UPZ Masjid, ada sosialisasi ya, ada mustahik, ada muzaki. Sehingga tidak ada lagi tetangga kita yang kelaparan. Tidak ada lagi tetangga kita yang sakit tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau sudah begini, masjid itu top. Ya, keren, orang akan cinta masjid. Orang akan berbondong-bondong ke masjid. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh, cuma nggak boleh lama-lama ya. Ya, putri saya yang ke-6 ini sakit. Ya, dia tadi pas di jalan aja sudah video call, cepet pulang. Ya, jadwal saya kan jam 2 sebetulnya ya. Itu. Saya bilang enggak, paling habis sholat asar pulang. Nah, rupanya Allah mentakdirkan lain ya, biasalah. Itu barangkali kalau ada pertanyaan jangan banyak-banyak ya. Mungkin saya jam 5 lebih 10 lah harus sudah berangkat. Waalaikumsalam. Saya ini masih konfus ya masalah antara panitia dengan amil. Itulah kami ini udah media. Jadi karena banyak di situ yang mengurus masjid, itu beliau tuh nggak boleh menjadi panitia karena dia belum ada sertifikat dari Basnas misalnya seperti itu.
dan cuma yang bersertifikat basnas saja yang menerima penolakan dari hak amil. Jadi ini panitia yang lain ini istilahnya yang punya sertifikat ada jadi kalau jadi agak ribut seperti itu. Dan kalau kita datang sebagai UKJ, itu kan kita harus menyisihkan bangunan dari Jakarta Malah, betul nggak? Nah, kalau sekarang itu juga orang tua sini sudah semuanya pada ini pakai amil yang ini kemana nih duitnya nih yang kita setorkan ke Basnas. Kita nih soalnya sekarang mau bikin MTS aja mesti nyari kamu bikin proposal, bikin saudara kita gak tahu kita setor Basnas begitu. Oke, itu jadi lebih baik yang kayak dulu aja udah. Kita nggak sampai kamu jadi aja dulu aja, kita langsung aja kita ambil sendiri ke Mujaki setor ke Masai gitu. Itu lebih dibandingkan sekarang kita setor ke Basnas, tapi mustahil yang dalam kaum itu tuh malah jadi berkurang. Jadi seperti itu dia kalau dijelaskan langsung aja ya. Baik, masjidnya masjid mana ya? Masjid Al-Mujahidin. Al-Mujahidin di Meruyung. Sudah jadi UPZ? Sudah. Mujahidin Meruyung. Baik. Yang pertama, ini kita sedang pendataan. Pendataan apakah UPZ itu dananya masuk ke Basnas atau tidak. Jadi berdasarkan Perbasnas nomor 2 tahun 2016, jadi UPZ itu, makanya sekarang lagi pendataan, ada perubahan. Jadi UPZ itu rekeningnya bukan rekening masjid, tapi rekeningnya dibuka rekening oleh Basnas. Itu yang pertama. Sehingga nanti kami ini ya, bendahara keuangan kami dengan bendaharanya masjid, bendaharanya UPZ itu bisa berkoordinasi secara secara intens. Ya, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali. Kira-kira berapa dana yang sudah ada di rekening Basnas ini atas nama UPZ Masjid Mujahidin. Satu ya. Nah, jadi kami nanti akan cek kira-kira bener nggak dari UPZ Masjid Mujahidin itu masuk. Oke, setor ada nggak? Ya. Yang kedua, yang periode kemarin itu belum mengaplikasikan Perbasnas nomor 2 tahun 2016. Jadi UPZ itu ada 2 jenis. Yang pertama UPZ pengumpulan, ya. Yang kedua UPZ pengumpulan dan penyaluran. Jadi kalau UPZ pengumpulan, baik, ya, ketika UPZ pengumpulan itu maka dana masuk ke kami, tadi kan rekeningnya kan rekening Basnas ya, 100% masuk ke kami, kemudian 5% UPZ Bapak Masjid Mujahidin itu punya hak amil, ya, hak amilnya 5% dari jumlah dana yang dihimpun. Satu. Yang kedua, uang tadi, ya, berarti uang tadi akan kita kembalikan lagi kepada Masjid Mujahidin dengan program tadi, Depok Cerdas, Depok Sehat, Depok Peduli. Jadi uang yang dipungut dari Masjid Bapak akan kita kembalikan lagi kepada Masjid Bapak sesuai dengan 5 pilar, ya, yang ada di kami, standar Basnas Pusat, Basnas Provinsi dan Basnas Depok, ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, amil itu, ya, termasuk Imam Syafi'i mengatakan amil itu yang diangkat oleh sultan, oleh imam, ya. Karena secara sirah nabawiyah, ya, ketika zaman Rasulullah, amil itu ada apa tuh namanya tuh? Ada kriterianya. Dia tidak sembarangan, harus ngerti fikih zakat, ya. Kayak tadi kita diskusi di atas, senang sekali tuh, ya. Tadi saya bilang contoh begini. Ini pengelolaan zakatnya kepada asnafnya kepada siapa? Saya sampaikan, kami tidak berpikir asnafnya, tapi kami berpikir programnya. Contoh, program 1 RT 1 sarjana. Siapa yang berhak dikuliahkan? Berarti yang berhak dikuliahkan itu adalah orang yang masuk kriteria 8 asnaf. Bukan gini.
Oke, ini ada miskin. Kira-kira orang miskin mau diapain oleh kita? Nggak begitu. Bisa dipahami ya? Itu. Tapi kita pikir program dulu. Ya, oke. Di Masjid Mujahidin misalkan, banyak orang yang tidak makan. Oke, kita bikin program. Ya, Depok Peduli bikin ATM beras. Bisa dipahami ya? Siapa yang berhak menerima? Karena ini dana zakat berarti 8 asnaf. Bisa fukoro, bisa wal masakin. Ya, jadi bukan kira-kira orang fakir apa nih programnya, nggak begitu. Kita program dulu ya berdasarkan kondisi yang ada. Begitu ya kurang lebih ya. Jadi nanti kami akan cek UPZ-nya Masjid Mujahidin Meruyung ya. Kami akan cek apakah sudah masuk secara pendananya atau belum. Kemudian kalau memang betul UPZ, maka kembali lagi nanti tolong diundang saya secara pribadi ya sebagai ketua Basnas. Saya berkenan untuk datang ke Masjid Mujahidin. Jadi kalau ada contoh-contoh kasus begini, undang ya, gitu. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Sekaligus nanti kita bikin program bareng. Sekaligus sosialisasi terkait dengan UPZ. Kenapa? Karena regulasi di kita, Pak, di Indonesia, ini bukan akatopitin. Regulasi di Indonesia yang boleh menyalurkan, menghimpun dan menyalurkan dana itu kecuali satu, koperasi. Koperasi boleh kan menghimpun, boleh menyalurkan kan. Yang kedua PT, bisa bank. Bank boleh kan? Ya. Yang ketiga adalah lembaga zakat. Jadi kalau ada, sebetulnya kalau ya kita kan muslimnya mayoritas ya. Gitu. Kalau kita muslimnya minoritas, kemudian kita mengumpulkan dana seperti sekarang, ya non muslimnya mayoritas, bisa jadi kita dikerjain. Karena kita sudah melanggar undang-undang. Itu. Nah, makanya dengan kondisi begitu, maka sekarang ini kami berbenah. Basnas pimpinan yang sekarang itu berbenah, makanya bikin program yang ya, yang dananya dari teman-teman maka akan kembali kepada teman-teman. Gitu. Begitu ya, lebih ya. Terus ini mengenai panitia itu dengan amil itu, apakah sertifikat yang kita dapat di sini itu baik, sertifikat amil atau sertifikat pelatihan? Baik. Jadi bagaimana? Apakah panitia itu boleh ya? Panitia itu boleh atau tidak? Secara hukum tidak boleh. Ya. Bahkan secara fikih zakat, panitia itu tidak boleh berhak mendapatkan hak amil. Karena dia bukan amil, dia adalah panitia. Oke? Itu secara fikih zakat. Monggo silakan ya, itu disampaikan. Ini terkait dengan fikih zakat. Terus bagaimana supaya menjadi ada hak amil? Berarti caranya adalah tadi mendapatkan SK dari Basnas sebagai UPZ. Maka kami akan datang untuk sosialisasi. Nah, yang sekarang ini kami hanya diminta, biasanya kami ini kalau training begini, satu bicara fikih zakat. Yang kedua bicara tentang amil. Yang ketiga bicara tentang UPZ, bagaimana mekanisme kerja UPZ. Yang keempat, bagaimana strategi penghimpunan, ya. Yang kelima terkait dengan teknis-teknis yang lain. Karena ini adalah DMI, jadi kami hanya diminta terkait dengan ini aja, satu materi saja. Jadi kami tidak ikut merangkai materi ini. Tapi kami bersyukur dengan DMI, bahkan ini kan satu kecamatan satu ya. Nah, kami bersyukur justru Bapak-bapak sekali lagi, ini menjadi PR kita bersama ya. Karena jadi amil itu berat. Ya, boleh nanti dibuka ya fikih zakat. Jadi amil itu berat. Tidak main-main ya. Itu tidak main-main. Jadi amil itu ya, harus paham fikih zakat. Kenapa? Contoh misalkan ya, contoh. Beras ya, saya bayar zakat fitrah. Saya orang kaya, saya muzaki, bayar zakat fitrah. Ya, tidak sedikit di masyarakat itu ketika saya bayar zakat fitrah, saya meminta kembali beras yang saya kirim. Bisa dipahami maksud saya? Ya, saya yakin kalau di Depok nggak ada begitulah. Dulu saya di Tasik waktu kecil. Ya, dulu di Tasik. Kakak saya suka marah. Saya kan zakat fitrahnya berasnya beras bagus. Kok beras dolog nih, jelek gitu kan? Jadi zakat itu dibagi, zakat fitrah berasnya itu dibagikan lagi seluruh. Pokoknya dibagi habis kepada masyarakat. Itu salah. Kenapa salah? Karena dia bukan amil, dia tidak paham fikih
zakat. Nah, makanya senang sekali kami nanti bersilaturahim, monggo ya. Apakah mau di tiap kecamatan dikumpulkan? Kemarin Beji dikumpulkan ya oleh ketua MUI-nya. Monggo. Kalau misalkan kecamatan jangan satu masjid, Pak. Mujahidin sama siapa lagi kumpulkan, kita datang. Ya, nanti kami pimpinan datang, kita bersilaturahim, kita jelaskan. Boleh. Karena memang tidak bisa sekali. Ya, apalagi nanti terkait dengan fikih amil ya, seperti apa amil, tugasnya dan berikutnya. Perlu sosialisasi seperti itu, Pak Kiai. Soalnya orang-orang tua nih, banyak kan tuh duit nih Basnas itu produk pemerintah. Jangan-jangan duitnya itu didewas itu dibuat kayak utang negara atau didemonstrasikan gitu loh. Baik. Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktur. Saya ulang ya. Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktur. Tidak ada sepeser pun uang Basnas Depok yang dipakai oleh wali kota atau wakil wali kota atau sekda atau yang lainnya. Tidak ada. Ya, apalagi untuk pembangunan. Zakat kami setahun itu baru 5,3 miliar. Masih kecil. Bahkan gaji kami pun itu diambil dari APBD, bukan dari hak amil. Ya, biar tidak ada fitnah di antara kita. Makanya sekarang kenapa ada program RW Ramah Zakat? Kami tahu berdasarkan hasil riset 7 kali riset ini, ya, apa yang ada di masyarakat? Satu, tidak percaya dengan lembaga zakat. Ya, satu. Kenapa tidak percaya? Dulu namanya ada Bazda, Badan Amil Zakat Daerah. Dari kampung ada amil. Dari kampung disetorkan ke kelurahan. Di kelurahan ada hak amil. Dari kelurahan kemana? Kecamatan. Ada hak amil nggak? Ada. Ke kota atau kabupaten, ke provinsi. Semuanya amil. Jadi ambilin, ya. Bukan amilin, ambilin. Nah, itu produk dulu ketika zamannya Bazda, Badan Amil Zakat Daerah. Sekarang Basnas. Saya ini Pak, ikut jadi pimpinan Basnas, seleksinya 3 kali. Ya, yang pertama itu adalah seleksi administratif, lolos. Ya. Dengan pimpinan yang lain, saya berani ngadu terkait dengan pengalaman. Saya sudah terbiasa bikin studi kelayakan bank. Tangsel itu bank syariahnya saya yang buat, ya, apalagi zakat. Paling gampang bikin studi kelayakan zakat. Paling mudah. Bank saja saya bisa, multi finance saya bisa. Sudah biasa, asuransi sudah biasa. Tokyo Marine juga saya yang buat. Ya, asuransinya. Nah, yang kedua, seleksi yang kedua apa? Dengan cara wawancara. Ya, ada dosen UI, ada Basnas Pusat. Wawancaranya apa? Satu, regulasi zakat. Yang kedua, fikih zakat. Yang ketiga, manajemen strategi zakat. Baru seleksi yang ketiga oleh Basnas Pusat. Pertama lolos 28 seleksi. Yang kedua lolos 10 orang. Yang ketiga lolos 5 orang. Ya, alhamdulillah doktor 2 orang, kandidat doktor 1 orang. Ya, alumni Jerman 1 orang. Ya, jadi insya Allah secara kompetensi Basnas Kota Depok tidak diragukan. Ya, insya Allah. Dan yang pertama kali saya pun tidak kenal baik dengan wali kota atau wakil wali kota. Bahkan wali kota itu yang pertama kali japri dengan saya itu beliau. Assalamualaikum, saya Idris. Kalau percaya nanti saya liatin ya. Saya perkenalkan, saya Idris, wali kota Depok. Ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Karena memang banyak, tidak sedikit ya, menyatakan bahwa Basnas itu adalah orangnya. Sedikit. Apa sini? Ya. Dibacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris, wali kota Depok. Salam kenal. Jawab saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Masya Allah. Semoga Ustadz wali kota sekeluarga sehat dan diberikan kemudahan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini buktinya. Jadi wali kota yang japri saya. Ya. Jadi saya tidak ada hubungan ketika komunikasi Pak Wali Kota, saya mau daftar jadi pimpinan Basnas, enggak tuh. Ya, saya gengsi juga. Ya, bahkan beliau yang konsultasi kepada saya. Di mana konsultasinya? Ketika saya kan DPS, saya anggota DSN Dewan Syariah Nasional, ya, tersertifikasi sebagai DPS. Ustadz, kami kan ada tabungan. Setiap pemerintah, kota, kabupaten, provinsi, ya pusat punya tabungan.
Terus tabungannya kan buat APBD tuh dari pusat segala macam. Ada bunga di situ. Bunganya boleh nggak dibayar buat ini? Saya bilang boleh. Oh, kok bisa? Iya, Ustadz, itu sebenarnya sudah ada fatwa dari DSN MUI. Oh, fatwa baru. Sudah lama, Ustadz. Saya ini anggota DSN, jadi fatwa saya tahu, update. Saya kirim ya Ustadz dia fatwanya. Dulu bunga bank itu hanya buat jalan, jembatan 3J. Sekarang boleh buat beasiswa. Oh gitu, ya. Ya, akhirnya dari situ beliau semakin sikoh, semakin yakin dengan saya. Ya, saya senang sekali Pak Wali Kota bisa seperti itu. Ya, bahkan beliau kan S1, S2, S3-nya kan di Madinah ya, tapi bukan urusannya syariat. Jadi sekali lagi Basnas seluruhnya baik RI maupun provinsi maupun kota kabupaten itu adalah lembaga pemerintah non struktur, diberikan SK oleh wali kota ya. Itu tidak ada duit ya kami yang dipinjam oleh Pemkot, tidak ada. Justru kami yang minta ke Pemkot. Ya, Pak Wali Kota, kalau dikasih segini kami kurang Pak Wali Kota. Terus minta dong tambahan segini. Oh gitu ya? Iya. Waduh, gimana ya? Pak Wali Kota, tolong dong keluarkan peraturan Wali Kota supaya ASN itu semuanya berzakat kepada kami. Itu kita yang banyak minta ya kepada Wali Kota. Nggak ada Wali Kota, tolong Ketua Basnas, saya mau bangun rumah tuh. Nggak ada kayak gitu ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Gitu. Baik, sekali lagi. Jadi ini memang banyak suara-suara di masyarakat bahwa Basnas itu adalah underbow pemerintah. Gitu. Pendukung, memang harus pendukung pemerintah. Ya. Ada stunting, ya, tahu stunting ya, gizi buruk. Kita langsung garda terdepan stunting, ya, dinas sosial, Bu Kadis, kita ada dana nih buat stunting sekian. Jadi kita begitu cepet, ya. Contoh lagi misalkan HIV AIDS, itu di Depok lumayan jumlahnya. Kita cepet datang, ya. Pemkot punya duit nggak? Itu RTLH rumah tidak layak huni. Kita tanya tuh ke Dinas Rumkin Perumahan dan Pemukiman, Pak Kadis, di Depok itu RTLH ada berapa? Misalkan ada 100 rumah yang tidak layak. Terus dana APBD berapa? Dana APBD ada 50. Udah, Basnas siap bantu 10 rumah. Kirim data 10 rumahnya. Kita minta dari dinas. Karena kita kan nggak tahu kan, kita bantu tuh. Jadi bukan kita tidak diminta, termasuk Basnas Pusat pun, termasuk BPKH pun, BPKH itu tidak ada dana, duitnya dipakai infrastruktur, itu hoax. Ya, itu hoax. Ya, kok tahu? Iya, karena saya kenal dengan 3 komisionernya, ya. Jadi itu tidak ada, dan laporannya secara audited tidak ada, ya. Gitu Pak ya, sekali lagi mohon maaf kami tidak tidak ya kupas-kupas buah manggis ya, tuntas gak tuntas, waktunya sudah habis ya. Insya Allah nanti kita disambung lagi. Sekali lagi dibikin grup WA. Nanti senang sekali kami diundang untuk datang nanti ke teman-teman semua. Alafu minkum, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketua DMI-nya keren, ya, mantap.